sebelum kita mulai, kita perkenalan singkat dulu ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Meriza. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu dan membantu teman-teman dalam diskusi hari ini. Nah, kita mulai perkenalan dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya dari Teluk. Ya, boleh diskusi. Kenalkan Kak, nama saya Arsya dari Tanjung Bintang. Perkenalkan Kak, nama saya Dian dari Wayang Halim. Perkenalkan Kak, nama saya Putri dari Sekarang. Perkenalkan Kak, nama saya Eka dari Wayang Halim. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah memperkenalkan diri kalian secara singkat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelumnya saya mau tahu nih pendapat kalian. Apa sih tantangan terbesar kalian dalam belajar pada saat ini? Boleh dari sebelah sini? Menurut saya nih, tantangan terbesar itu rasa males ya Kak. Kadang sudah niat belajar tapi tiba-tiba malas dan jadi nunda-nunda. Terima kasih Dina. Bagaimana kalau dengan Esa? Kalau saya Kak, kadang merasa bingung harus mulai belajar dari mana, terutama kalau materinya banyak. Wah, itu tantangan yang umum ya, yang semua hampir dirasakan. Baik, Asia, bagaimana kalau dengan kamu? Saya lebih ke sulit fokus buat belajar Kak. Kadang mau belajar bentar itu udah kegoda sama HP. Terima kasih Dian. Kalau untuk siapa tadi ya? Putri. Oh ya, kalau Putri gimana, silakan. Kalau Putri sendiri tuh sebenarnya sama sih kayak kadang tuh terlalu banyak gangguan di rumah gitu, jadi nggak terlalu konsentrasi untuk belajar gitu. Terakhir si Eka. Menurut saya, kalau saya sendiri sih ya Kak, itu kadang ngerasa kurang motivasi karena pelajarannya sulit gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih semuanya sudah berbagi ya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa setiap orang itu punya tantangannya masing-masing. Nah, sekarang karena kita konseling kelompok ya, kita akan coba diskusikan nih bagaimana sih cara mengatasinya. Apakah sebelumnya ada yang ingin berbagi tips atau pengalaman yang berhasil yang sudah kalian lakukan? Aku sih Kak, kayak aku pernah coba gitu belajar di perpus, hasil kayak lebih tenang dan lebih fokus. Wah, itu ide yang bagus sih. Mencari lingkungan yang tenang bisa membantu fokus. Betul banget. Kalau yang lain, apakah ada? Saya biasanya bikin jadwal belajar itu jadi lebih terstruktur dan nggak bingung. Wah, bagus sekali. Siapa yang ngomong tadi? Nah, bagus sekali Dina. Menyusun jadwal itu bisa membuat kita lebih disiplin. Nah, dari pengalaman teman-teman ini, apakah kalian merasa bisa mencoba cara tersebut? Iya, bisa. Berarti kita tuh harus ada ini kayak kita harus menyusun jadwal gitu biar bisa untuk apa? Biar bisa lebih manage waktu gitu. Dan juga tadi salah satu dari teman kalian ya yang bilang kalau belajar di perpustakaan itu lebih tenang. Karena kan emang banyak ya tipe pribadi kalau untuk urusan belajar itu ada yang harus sendiri, harus tempat tenang. Terus juga itu ada yang harus dengan video atau dengan suara. Nah itu tergantung kalian masing-masing ya. Tadi setelah kita diskusi kelompok ini ada beberapa tips dari teman kalian. Yang pertama ada yang membaca buku di perpustakaan dan ada yang menyusun jadwal. Nah, menyusun jadwal juga itu termasuk cara yang efisien dan benar-benar bisa sih diandalkan ya, karena kita bisa tahu jadwal kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah berbagi cerita dan pengalaman. Saya berharap tips yang kita diskusikan tadi bisa membantu meningkatkan motivasi belajar kalian. Jangan lupa, konsisten dan komitmen itu penting. Jika nanti ada kendala, kalian bisa datang lagi dan kita diskusikan bersama. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan? Sebelumnya saya mau terima kasih ya Kak atas sesi konseling ini. Jadi konseling ini membuat saya lebih bermotivasi lagi untuk lebih belajar. Sama-sama. Baiklah, kalau tidak ada lagi, sesi konseling kelompok kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Iya.